Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat untuk seluruh guru hebat yang ada di Indonesia. Semoga kita semua diberikan keberkahan kesehatan, agar kita bisa menjadi guru-guru hebat yang mampu mencerdaskan murid kita dan mampu mengubah masa depan bangsa sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya akan coba jelaskan secara singkat terkait dengan modul 1 Merdeka Belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar, merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Nekmapati SPDI MPD, Kepala SMA Negeri 16 Seram bagian Barat Provinsi Maluku. Sekalipun Seram bagian Barat itu merupakan daerah terpencil, tapi saya yakin dan percaya bahwa menjadi guru di daerah terpencil sekalipun sangat berharga bagi para murid yang membutuhkan pendidikan. Karena seyogianya kita tidak pernah tahu mutiara yang murni itu berada di mana letaknya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan coba menjelaskan dan memaparkan terkait pemahaman saya atas materi Merdeka Belajar. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa kita implementasikan di dunia pengajaran kita, sehingga murid-murid kita menjadi murid-murid yang mampu membanggakan dan mampu merubah masa depan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Adapun modul pertama atau topik pertama yang terkait Merdeka Belajar ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenali diri dan peran sebagai seorang pendidik. Pada dasarnya, kita sebagai seorang pendidik adalah orang yang harusnya mampu untuk menempatkan diri kita sebagai seorang yang paham akan kebutuhan murid kita. Jadi kita bukan cuma hanya untuk menyampaikan materi saja, tetapi kita juga harus mengetahui keadaan dan kenyamanan murid kita, sehingga apa yang kita sampaikan bisa tersalurkan sebagai seorang pendidik. Materi ini benar-benar mereview kembali alasan awal saya menjadi seorang guru. Dulu saya ingat waktu saya masih SMP, saya suka bermain di pantai dan cita-cita saya waktu itu ingin bekerja di dinas kelautan atau dinas perikanan, sehingga ke depan saya bisa membantu orang tua saya memfasilitasi semua alat dan perlengkapan nelayan beliau, minimal tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional, namun maksimal harus punya kapal besar yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih, sehingga beliau bisa menjadi nelayan yang sukses karena memang beliau adalah seorang nelayan yang handal. Namun ketika waktu berlalu karena kondisi negara tidak aman saat itu atau terjadi rusuh di kota Ambon, dan pada akhirnya ketika niat saya hampir terwujud menjadi sarjana perikanan, karena saat itu saya melanjutkan studi pada Fakultas Perikanan jurusan THP atau Teknologi Hasil Perikanan Universitas Patimura Ambon. Nah, pada saat itu saya mendapatkan sebuah dilema kehidupan yang besar karena memungkinkan saya untuk memilih satu di antara dua pilihan tawaran kuliah yang tepat. Jadi saya harus lepas dari Fakultas Perikanan yang saat itu sudah beberapa semester dan harus disuruh kembali ke semester 1 dengan memilih jurusan yang saat itu tidak terpikirkan oleh saya, yaitu jurusan Pendidikan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Bisa dibayangkan prosesnya seperti apa kala itu Bapak Ibu guru hebat, dari mahasiswa perikanan menjadi seorang guru PAI atau Pendidikan Agama Islam, karena saya benar-benar tidak ada kepercayaan diri saat itu. Namun karena sudah didaftarkan, jadi saya mencoba untuk mengikutinya. Jadi dengan kembali mereview perjalanan pengalaman ini, saya ingin sekali melihat hal di sekeliling kita ini, di mana untuk menjadi guru harus mampu melihat perkembangan kebutuhan murid kita. Apa yang menjadi bakat sebenarnya dari murid yang ingin saya ajarkan. Nah, itu mungkin sedikit kilas balik terkait dengan masa-masa sekolah atau masa kuliah dan keinginan awal yang mendasari saya untuk menjadi guru, dan saya ingin sekali menjadi guru yang benar-benar dekat dan mempunyai peran penting dalam kehidupan murid saya. Bapak Ibu guru hebat, materi yang kedua ini terkait mendidik dan belajar. Terbagi juga menjadi 3 materi, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan juga yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mendidik menyeluruh.
Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi pendidikan itu merupakan tempat menabur benih, sedangkan pengajaran itu merupakan penyampaian ilmu, sama halnya dengan mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidupnya murid. Jadi kita akan membantu murid dengan sebaik-baiknya, maka dengan cara itu dapat meningkatkan pendidikan intelektual murid. Sebaiknya dibangun dengan setinggi-tingginya dan seluas-luasnya untuk mewujudkan pri kehidupan lahir batin yang sebaik-baiknya dari seorang murid itu sendiri. Dengan cara mendidik, mengembangkan dan juga mengarahkan murid ke jalan yang mereka tuju sebagai manusia yang mandiri yang mampu untuk mengelola kehidupannya sendiri. Pendidikan selama 1 abad ini mengingatkan kita terkait dengan sistem pendidikan zaman kolonial yang menerapkan sistem sanksi untuk zaman sekarang. Sistem tersebut sangat sudah tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari para murid, karena itu hanya akan dapat merubah psikis murid menjadi lebih terpuruk. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mendekati mereka dan mengerti kebutuhan murid yang sebaik-baiknya untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan sesuai dengan keinginan Ki Hajar Dewantara. Jadi seyogyanya sebagai seorang pendidik, kita harus berupaya sepenuhnya agar murid kita dapat menjadi manusia secara utuh, dalam artian manusia yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bangsa dan juga negara. Tapi untuk merubah itu, kita harus merubah diri kita terlebih dahulu untuk mengikuti perkembangan zaman. Agar bisa menyesuaikan diri dengan para murid dan juga pembelajaran, materi selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk materi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kodrat murid dan juga yang kedua atau yang terakhir yaitu trikon. Saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan kodrat murid itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan seorang murid itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan juga kodrat zaman. Ini benar-benar bisa kita lihat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, murid bisa mendapatkan informasi dari segala macam website atau jaringan internet yang tersedia. Namun di sini bukan berarti bahwa guru tidak memiliki peran penting lagi untuk menjadi seorang penyalur materi atau pendidikan. Karena kita berperan penting untuk mengarahkan para murid kita agar supaya apa yang mereka terima tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Selanjutnya terkait dengan asas trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Dalam artian kita harus bersikap terbuka tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Jadi kita benar-benar harus bisa mensortir apa yang kita dapat dari luar, dalam artian yang kita maksud adalah murid. Jadi kita sebagai pendidik harus membimbing murid kita agar apa yang didapatkan dari lingkungan bisa diimplementasikan dalam kehidupannya dengan jalan ataupun pemikiran yang benar. Yang selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Di sini kita berperan penting untuk membentuk watak murid kita menjadi watak yang lebih baik, memiliki budi pekerti yang baik, karena seorang murid yang memiliki intelektual tinggi namun tidak memiliki budi pekerti yang baik, itu sama saja dengan menciptakan seorang murid yang nantinya akan kalah dengan lingkungan. Karena pada dasarnya kita manusia ini diciptakan sebagai manusia yang hidup berkelompok, berorganisasi, sehingga memiliki budi pekerti yang baik akan sangat membantu kita dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya terkait teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini didasarkan dari 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa yang menganggap manusia sebagai sebuah kertas putih, juga teori negatif di mana menitikberatkan anak seperti kertas yang telah penuh dengan coretan, sehingga pendidikan seperti apapun tidak dapat diterima. Maksudnya menganggap manusia akan menolak segala pengaruh dari luar. Apalagi budi pekerti yang tidak tampak dari seorang anak tidak dapat diwujudkan dalam artian bahwa hal-hal yang kita dapat atau yang murid dapatkan dari luar seyogyanya dapat disortir
agar supaya pengaruh dari luar itu tidak merusak budi pekerti anak. Pendidikan diharapkan mampu mendidik, mengarahkan dan membuat murid menjadi lebih baik, dalam artian bahwa pendidikan dapat membuat murid menghilangkan tabiat-tabiat kurang baik dan memunculkan watak yang baik. Namun perlu diingat bahwa sebagai pendidik harus tetap menanyakan apa keinginan murid, sehingga pendidik dapat lebih mengetahui arah mana perlu dilewati untuk membawa murid yang dimaksud. Jadi sebagai seorang pendidik harus selalu menuntun murid ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengantarkan murid dengan selamat dan bahagia. Yang pastinya ini merupakan cita-cita dari semua pendidik, karena kita mengajarkan murid kita, menuntun murid kita dengan harapan besar bahwa murid kita itu dapat mewujudkan cita-citanya. Yang pasti ini merupakan cita-cita dari semua pendidik, karena kita mengajarkan murid kita, menuntun murid kita dengan harapan besar bahwa murid kita itu sendiri dapat mewujudkan cita-citanya dan selamat dan bahagia dalam kehidupan mereka. Peran kita sebagai seorang pendidik bukan hanya mengajarkan materi-materi belaka terhadap murid kita. Jadi kita harus mengetahui pula bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar tersalurkan dan terimplementasikan dalam kehidupan mereka. Itulah tujuan yang dapat membantu kita dalam mewujudkan fungsi pendidikan, yaitu membantu mereka mencapai keselamatan dan bahagia berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai pendidik kita tidak boleh berpegang pada gaya mengajar yang menurut kita nyaman, namun mungkin tidak untuk murid kita. Kita harus selalu mencoba mencari solusi apa yang benar-benar dibutuhkan dan bagaimana murid dapat memahami apa yang kita ajarkan. Yang selanjutnya yaitu selamat dan bahagia. Nah, untuk poin ini kita benar-benar harus memahami betul bahwa cita-cita pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan cita-cita yang sangat murni, yang baiknya perlu kita pahami betul isi dan maknanya, agar kita sebagai seorang pendidik mampu untuk mewujudkannya dalam kehidupan pengajaran kita, untuk kita sendiri ataupun untuk murid kita itu sendiri. Adapun fungsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan terwujud jika para pendidik memahami beberapa hal. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidik hanya sebagai penonton. Ketiga, pendidik adalah penuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat atau potensi murid. Dan yang kelima, pendidik dapat memberi daya upaya maksimal untuk meningkatkan budi pekerti murid. Terakhir, pendidikan mengantarkan murid untuk merdeka atas kehidupannya sendiri. Jika murid saya tidak dapat merdeka dalam pembelajaran, bagaimana mungkin mereka bisa bahagia dan juga bisa merubah bangsa kita? Yang selanjutnya itu dikenal dengan sistem Among. Sistem Among yang dikenalkan Ki Hajar Dewantara adalah suatu metode yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo yaitu di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani yaitu di belakang memberikan dorongan. Jika sistem ini diterapkan dengan baik dan sepenuh hati oleh pendidik, maka cita-cita pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut akan terwujud dengan baik. Pendidik dalam praktek mengajar juga harus mengikut sertakan murid dalam pembelajaran, baik mencoba untuk menggali minat murid ataupun mencari sistem belajar yang membuat murid bisa nyaman. Selain itu, pendidik juga harus mampu mengarahkan murid mencapai tujuan sambil terus memperbaiki sistem pengajaran dan berupaya dengan tulus. Yang selanjutnya Merdeka Belajar Abad 21. Di sini kita harus belajar untuk menginovasi diri sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mampu untuk menyesuaikan sistem pengajaran dengan kondisi murid. Guru sekarang hanyalah fasilitator pembelajaran, karena murid bisa menemukan informasi yang lebih banyak lagi di media sosial. Namun pengetahuan yang didapat di media jika tidak dituntun oleh guru, maka takutnya akan membawa pemahaman yang salah pada murid, sehingga guru berperan penting untuk membantu menyiapkan. Selain murid yang belajar,
Guru juga harus mengembangkan diri dengan tujuan agar murid mendapatkan pola pikir growth mindset, yaitu pola pikir pembelajaran ini yang didapatkan dengan mengikuti perkembangan zaman dan tidak menolak pengaruh dari luar, namun tetap menyortir apa yang bisa masuk ke dalam budaya kita. Selain murid belajar, guru juga harus mengembangkan diri dengan tujuan agar murid mendapatkan pola pikir growth mindset, yaitu pola pikir pembelajaran yang didapatkan dengan mengikuti perkembangan zaman dan tidak menolak pengaruh dari luar, namun tetap menyortir apa yang bisa masuk ke dalam budaya kita. Selanjutnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman sesuai dengan kondisi dan juga lingkungan, menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid ini merupakan dua hal yang benar-benar sangat membantu seorang murid untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik untuk mereka. Jadi kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dalam artian bahwa tidak selalu menekan murid, tapi melihat apa yang mereka butuhkan. Karena pada dasarnya murid itu merupakan cerminan dari masa depan bangsa. Jadi kita juga mampu menemukan bibit dan bakat murid, maka kita juga akan mampu pula membawa keragaman baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengarahkan benar apa yang dibutuhkan dan juga dituju oleh murid kita, sehingga mampu mendapatkan masa depan yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Selanjutnya itu adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada dasarnya lingkungan pembelajaran ini terdiri dari trisentra pendidikan atau 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan dari seorang murid, yaitu alam keluarga, alam pendidikan atau sekolah, dan juga alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Ini merupakan ketiga hal yang berkontribusi penuh terhadap perkembangan seorang murid atau seorang siswa. Demikian yang bisa saya rangkum ataupun yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 1 ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua dan saya harap kita sebagai guru dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita, yaitu mewujudkan cita-cita dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.